Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan yang berlimpah di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Restu Bayhaki Firdaus dengan NPM 10050021020. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya mengambil tema dampak gadget bagi anak-anak. Saya mengambil tema ini karena saya melihat anak-anak sekarang hampir semuanya menggunakan gadget untuk berbagai keperluan seperti belajar online maupun untuk bermain game bersama teman-temannya. Maka dari itu, saya membuat video ini untuk memberi sosialisasi kepada orang tua beserta anaknya mengenai apa itu gadget dan apa dampak baik buruk menggunakan gadget. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke materi dan dari tema ini. Oke, mula-mula kita harus kenal apa itu gadget. Istilah gadget yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Gadget adalah teknologi baru di mana setiap orang bisa selangkah lebih maju dari kemarin. Bagaimanapun gadget diperlukan, mempermudah kehidupan dan berpengaruh positif bagi umat manusia. Melalui gadget, komunikasi mudah dan murah. Serta yang lebih penting adalah bagaimana memanfaatkan gadget untuk mempengaruhi perilaku sosial masyarakat secara lain. Gadget merupakan salah satu perkembangan teknologi komunikasi paling aktual di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Setelah kita mengetahui apa itu gadget, sekarang kita akan mempelajari apa itu orang tua. Nah, orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Karena dari merekalah anak-anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula. Selanjutnya kita akan belajar fungsi orang tua terhadap anak yang pertama, fungsi agama. Fungsi ini dilaksanakan melalui pemahaman nilai-nilai keyakinan berupa iman dan takwa. Penanaman keimanan dan takwa mengajarkan kepada anggota keluarga untuk selalu menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada fungsi biologis. Fungsi biologis adalah fungsi pemenuhan kebutuhan agar keberlangsungan hidupnya tetap terjaga, termasuk secara fisik, yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani manusia. Yang ketiga ada fungsi kasih sayang. Fungsi ini menyatakan bagaimana setiap anggota keluarga harus menyayangi satu sama lain, menunjukkan dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya secara tepat. Dan yang keempat, fungsi sosialisasi sejak dini. Ketika berkomunikasi hendaknya anak mulai diajarkan mampu mendengarkan, menghargai dan menghormati orang lain, serta peduli dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita akan bahas penggunaan gadget pada anak-anak. Pemakaian pada anak usia dini biasanya terbatas dan penggunaannya hanya sebagai media pembelajaran, bermain game, dan menonton animasi. Pemakaiannya pun dapat memiliki waktu yang beragam dan berbeda durasi serta intensitas pemakaiannya pada orang dewasa dan anak-anak. Anak-anak memiliki batas waktu tertentu dan dalam durasi pemakaiannya serta intensitas pemakaian gadget yang berbeda dengan orang dewasa. Penggunaan media teknologi seperti gadget perlu adanya pembatasan dan pengawasan oleh orang tua pada saat anak menggunakan gadget di mana saja, dan rata-rata bentuk penggunaan gadget pada anak usia dini hanya untuk bermain game dan menonton YouTube. Selanjutnya, kita akan berbicara intensitas penggunaan gadget pada anak-anak. Penggunaan gadget yang baik adalah dengan kategori rendah, yaitu dengan durasi penggunaan kurang dari 30 menit per hari dan intensitas penggunaan maksimal 2 kali pemakaian. Selain itu, intensitas penggunaan gadget yang tergolong tinggi pada anak usia dini adalah lebih dari 45 menit dalam sekali pemakaian per harinya dan lebih dari 3 kali penggunaan gadget. Penggunaan gadget memang harus memiliki batasan-batasan dan kriteria tertentu dalam pemakaian gadget untuk menghindari tingkat kecanduan anak dalam menggunakan gadget.
Setelah kita belajar mengenai gadget, sekarang kita akan mengetahui dampak baik buruk penggunaan gadget. Pertama-tama kita akan bahas dampak positif penggunaan gadget. Di antaranya yang pertama mempermudah komunikasi, yang kedua menambah pengetahuan, yang ketiga menambah teman, yang keempat memperluas jaringan persahabatan, yang kelima melatih kreativitas anak dan masih banyak lagi lainnya. Jika ada dampak positif, pasti akan ada dampak negatif. Di antaranya merusak mata, mengubah postur tubuh, kulit wajah kendur, rawan terhadap tindakan, dapat mempengaruhi perilaku anak, mengganggu pendengaran, dan mengganggu saat istirahat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga dapat memenuhi hasil ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.